Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala israfil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Amma ba'd. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas perkenannya kita mendapatkan kenikmatan kehidupan, kenikmatan kesejahteraan, kebahagiaan dan seterusnya untuk kita semua pada saat ini. Salawat dan salam bagi junjungan kita Rasulullah SAW, bagi keluarganya, sahabat-sahabatnya, dan kita semua sampai di akhir zaman. Muslimin dan muslimat, kali ini kita membicarakan masalah tentang keuangan. Bila ada sisa uang atau ada uang yang disiapkan untuk masa depan, kita mau bawa kemana, atau kita mau simpan kemana? Mau simpan di dompet, atau di bawah bantal, atau di bank, atau dalam bentuk deposito, atau dalam bentuk saham. Menyimpan uang di bank itu ada dua hal yang utama. Pertama adalah keamanannya. Siapa yang menjamin? Lalu kalau terjadi masalah seperti apa dan sebagainya. Yang kedua adalah berapa return-nya, atau kalau itu diinvestasikan, berapa yang kita dapat dari hasil investasi. Islam melalui Al-Quran dan hadis Rasulullah menawarkan investasi yang tidak pernah rugi. Karena apa? Karena dijamin oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana di ayat Al-Baqarah ayat 261, perumpamaan orang yang menginfakkan hartanya di jalan Allah seperti sebutir biji yang menumbuhkan 7 tangkai. Pada setiap tangkai ada 100 biji. Allah melipat gandakan bagi siapa saja yang dia kehendaki, dan Allah Maha Luas, Maha Mengetahui. Jadi investasinya seperti kita menanam yang menghasilkan 7 butir, lalu setiap butir ada perumpamaan seperti orang yang menanam dengan sebutir biji yang menumbuhkan 7 tangkai. Menumbuhkan 7 tangkai, dan setiap tangkainya ada 100 biji. Jadi apa? 700. 7 kali 100, jadi 700 hasil dari kita menanam sebutir biji. Itulah investasi yang Allah Subhanahu wa taala tawarkan untuk kita. Coba nanti kita bandingkan dengan investasi di tempat yang lain. Lalu amankah itu? Nah, tadi pertanyaan kan aman atau aman, dan hasilnya seperti apa investasinya? Amankah itu? Yang menjamin di sini Allah Subhanahu wa taala di dalam surat Al-Baqarah ayat 261 ini. Siapa yang bisa mengalahkan beliau? Siapa yang mengalahkan dia? Siapa yang bisa mengalahkan jaminan dari Allah Subhanahu wa taala? Manusia. Kalau kita investasi di dunia, seperti di bank atau di saham atau di tempat lain, itu yang jamin adalah korporasi atau lembaga atau orang. Nah, ini yang menjamin adalah Allah Subhanahu wa taala. Lalu siapa yang mencatat atas semua investasi yang kita lakukan? Maka barang siapa mengerjakan kebaikan seberat zarah, niscaya dia akan melihat balasannya. Ini lagi surat dari Al-Zalzalah ayat 7, bahwa sebutir zarah pun tidak akan salah malaikat raqib mencatat kebaikan kita, mencatat investasi yang kita berikan untuknya. Investasinya ditaruh di mana kalau begitu? Bukan diserahkan kepada Allah atau dibakar begitu, enggak. Masukkan ke infak masjid atau untuk yatim piatu. Utamanya adalah untuk semua kebaikan yang
disarankan oleh Allah dan Rasulnya, untuk kebaikan yang disarankan oleh Allah dan Rasulnya. Apa saja, mau ke yatim piatu boleh, ke masjid boleh, atau untuk kebaikan-kebaikan yang lain, untuk dakwah, untuk yang lain. Investasi itu dijamin oleh Allah dan dicatat oleh malaikat yang tidak mungkin salah sebutir zarah pun. Muslimin dan muslimat yang berbahagia, kita coba buat simulasi. Kita buat simulasi setiap minggu pada saat sholat Jumat, atau setiap minggu mungkin di masjid atau di tempat kebaikan yang lain, kita menginfakkan 10.000 masuk ke kotak, 10.000 setiap kali Jumatan, atau setiap kali sholat itu 10.000. Jadi sepekan kita menginfakkan 10.000 rupiah. Dalam satu tahun itu kan ada 52 pekan. Jadi kalau satu tahun 520.000 rupiah. Betul kan? 520.000 dalam satu tahun. Hasilnya seperti apa? Nah, jadi satu tahun 520.000 kali 7 kali 100. Coba kalau ada kalkulator. 520.000 kali 7 kali 100 jumlahnya berapa? 364 juta rupiah. 364 juta rupiah dengan 520.000 satu tahun. Sekarang di mana ada deposito atau saham atau investasi yang menghasilkan seperti itu, yang dijamin oleh penguasa alam semesta, yang dicatat oleh malaikat, yang tidak pernah salah. Lalu apa yang kita dapat? Yang kita dapat adalah sesuai dengan yang kita minta. Mau apa? Mau kesejahteraan, mau kebahagiaan, mau mobil, mau apa. Tergantung dari doa-doa kita. Allah akan memberikan sesuai dengan yang kita minta, sesuai kebutuhan kita, untuk kebaikan kita. Allah pertimbangkan permintaan-permintaan kita, dan Allah memberikan sesuai dengan kebutuhan kita. Kalau kita tidak pernah infak lalu meminta sesuatu kepada Allah, ya terserah kepada Allah kan, memberi atau tidak. Tentunya semuanya juga kita serahkan. Tentunya bisa kesehatan, ya, kita sehat, terhindar dari penyakit. Tetangganya sakit, kita nggak jadi sakit, seperti itu. Terhindar dari musibah atau kecelakaan atau apa. Kita mendapatkan kesejahteraan, dapat bonus mungkin dari kantor, atau dapat hadiah dari seseorang, dan seterusnya. Jadi tergantung yang kita minta melalui doa, atas persetujuan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu investasi yang kita berikan. Nah, terus membuktikannya bagaimana? Kan kita nggak kelihatan kalau di bank deposito dan sebagainya ada catatannya, ada kelihatan. Itu mudah. Tadi kan dihitung setahun berapa kita investasi. Lalu dalam waktu 1 tahun apa yang kita dapat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala? Nggak apa-apa kita hitung, ya kita memang sebelumnya nggak boleh menghitung-hitung seperti itu. Namun itu demi keimanan dan keyakinan kita untuk yang akan datang. Kita hitung dalam 1 tahun kita dapat kenaikan pangkat, kita dapat kenaikan bonus, kita dapat hadiah, atau dapat terhindar dari penyakit, dan seterusnya. Coba dihitung, pasti akan lebih dari 364 juta rupiah. Karena Allah menjanjikan bahwa tidak akan pernah terlewatkan sebiji zarah pun. Nah, mari kita buktikan. Muslimin dan muslimat yang berbahagia, itulah uraian kali ini, dan mudah-mudahan bisa bermanfaat bagi kita semua. Jazakumullah khairan katsira. Kalau ada kesalahan mohon maaf. Itu adalah mutlak dari saya. Kalau ada kesempurnaan itu mutlak dari Allah Subhanahu wa Ta'ala.
Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.